Halo, selamat datang buat peserta workshop reserving hari ini. Perkenalkan, nama saya Ira. Kali ini kami akan share tentang reserve ya. Di sini sepertinya teman-teman udah pada hadir. Ada yang saya kenal. Halo Pandai. Halo Halo, Niko. Ra. Halo Niko. Kayak kita pernah ketemu ya. Oke, aku langsung aja akan share ya. Oke, pertama mungkin, kami perkenalkan dulu siapa kami. Kami adalah Actuary from Zero, kami ada 3 orang, saya sendiri, Listia dan, John Matt ya. Kami punya misi pengen membantu teman-teman yang sekarang ini, belajar tentang aktuaria dan juga, teman-teman yang juga mungkin sudah berkecimpung di dunia aktuaria, untuk lebih mengerti lagi konsep-konsep bagaimana praktek-praktek menjalankan, ilmu-ilmu aktuaria kita di dalam pekerjaan, khususnya di dalam, industri asuransi ya. Nah, pembicara untuk hari ini adalah, Ibu Listia. Saya ceritakan dulu, siapakah beliau. Eee, Listia Sulaiman, dia memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di insurance, khususnya life insurance. Udah beberapa, company, baik itu GV maupun yang lokal ya. Kemudian, Listia ini, spesialis, meng-handle pekerjaan-pekerjaan aktuaria, baik bisnis konvensional maupun syariah dan juga, dia juga terlibat banyak dalam, penerapan, risk management. Lulusan matematik, MIPA, UI, kemudian, Listia adalah, public actuary yang sudah terdaftar di P2PK ya, Kemenkeu RI. Kemudian, certified, FSAI, certified, ajun di life insurance, AMAI ya. Kemudian juga certified sebagai ajun di Islamic Insurance Society atau Perkumpulan Ahli Asuransi Syariah. Kemudian juga certified di risk management level 4 atau KCRO. Kemudian, Listia juga, volunteer, ikut di dalam, kepengurusan PAI dari tahun 2014 sampai 2023 ya, di Komite Standar Praktek, di Komite Asuransi Syariah, dan di komite yang terakhir adalah sama ya, di Komite Asuransi Syariah juga. Tanpa berpanjang lebar, Listia udah siap? Iya, sudah. Oke, Saya boleh boleh on videonya. Oke, halo Listia. halo Oke, halo eee, rekan-rekan semua. ya, thank you. Kita Iya, mulai ya makasih, Kak. topik hari ini. Iya, Oke. silahkan. Oke, terima kasih Ira, terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya untuk join, sesi kita Actuary from Zero. Seperti yang sudah disampaikan oleh, Ibu Ira, tadi, kali ini kita akan sharing mengenai cadangan premi. Di sini saya melihat ada beberapa teman-teman yang sudah saya kenal dan sudah berkecimpung di dunia perasuransian, mungkin hal ini sudah, familiar ya untuk teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia perasuransian, even langsung di dunia actuary, atau paling enggak ini akan membantu refreshing untuk teman-teman yang sudah familiar dengan insurance dan actuary. Untuk teman-teman yang mahasiswa ya, kami berharap sesi ini dapat membantu teman-teman, tentang cadangan premi, bagaimana, mempraktekkan fungsi-fungsi atau, requirement dari cadangan premi yang merupakan salah satu role terpenting dari actuary di dunia perasuransian. Oke, kita akan mulai. Ini adalah beberapa agenda yang akan kita bahas. Pertama, pengertian cadangan premi. Yang kedua, cadangan produk jangka panjang, kemudian cadangan produk jangka pendek, maaf terbalik ya, jangka pendek, kemudian jangka panjang, kemudian cadangan reasuransi, kemudian kita akan bahas mengenai cadangan klaim, dan sesi terakhir kita akan membahas mengenai workflow atau proses pembentukan cadangan premi dalam perasuransian. Oke, kita akan langsung mulai ke sesi bab pertama, yaitu cadangan premi. Oke, cadangan premi. Nah, kita teman-teman yang di insurance mungkin familiar ya, core bisnis dari asuransi itu adalah resiko. Setuju nggak semua?
Kalau tidak setuju atau ada komen lain, boleh di-chat langsung ya. Oke, intinya memang perasuransian itu bisnisnya adalah mengelola resiko ya. Oke, perusahaan asuransi itu menjual produk asuransi ya. Intinya perusahaan asuransi itu menjual produk asuransi yang memberikan pertanggungan kepada peserta, kepada nasabahnya, kepada tertanggung, ya berupa apa? Berupa pengcoveran atas suatu resiko, ya. Nah, resiko tersebut dapat terjadi kapan saja, yang kita tidak tahu kapan terjadinya, ya. Dan resiko itu harus merupakan kewajiban dari perusahaan asuransi untuk membayarkan manfaat atas kejadian resiko selama dalam masa asuransi yang sesuai dengan kontrak polis atas produk yang dibelinya, ya. Nah, atas kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan manfaat tersebut, oleh karena itulah perusahaan asuransi wajib membentuk cadangan, ya, wajib membentuk cadangan premi. Nah, jadi intinya cadangan premi itu adalah dana yang harus disisihkan oleh perusahaan asuransi untuk membayarkan manfaat klaim jika resiko itu terjadi. Ya, itulah pentingnya cadangan. Jadi perusahaan asuransi wajib membentuk menyisihkan dana ya untuk membayarkan manfaat klaim yang akan terjadi. Kenapa? Apa akibatnya jika perusahaan asuransi tidak membentuk cadangan yang appropriate, tidak membentuk cadangan yang sufficient, yang cukup? Apa akibatnya? Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya, itu akibatnya artinya ya itu merugikan bagi nasabah, ya, merugikan bagi nasabah. Kenapa? Karena artinya pada saat terjadinya klaim, perusahaan asuransi tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarkan manfaat. Nah, disinilah pentingnya tentang pembentukan cadangan premi, pentingnya role seorang aktuaris untuk membentuk cadangan premi yang appropriate, yang sesuai, yang tepat, ya, sesuai dengan requirement yang ditentukan oleh OJK dan sesuai dengan standar praktek actuary yang berlaku. Oke ya, oke, kita lanjut slide berikutnya. Oke, ini adalah dasar hukum mengenai cadangan premi. Jadi intinya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atau regulasi yang mengatur dunia perasuransian itu sudah menentukan ketentuan tentang perhitungan cadangan premi. Ya, di sini diatur oleh POJK nomor 72 ya. Dan turunannya itu SEOJK. SEOJK itu adalah surat edaran OJK, artinya itu adalah pedoman. Ya, pedoman yang lebih detail mengenai nomor 71 dan nomor 72. Bedanya apa? Sebenarnya itu sama. Yang membedakan hanya yang 71 itu adalah tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional. Sedangkan yang nomor 72 itu adalah tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menggunakan prinsip syariah. Ya, begitu juga dengan pedomannya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah produk jangka pendek dan produk jangka panjang. Oke, saya tanya dulu, kenapa sih kita perlu mengetahui produk ini apakah jangka pendek, apakah jangka panjang? Nah, itu kenapa? Itu perlu diketahui. Ini penting banget harus teman-teman ketahui sebagai seorang actuary, ya. Kita harus bisa mengklasifikasikan mana produk jangka pendek dan mana produk jangka panjang. Kenapa? Karena dari pengklasifikasian produk ini yang nantinya akan menentukan, yang menjadi dasar metode cadangan premi yang harus digunakan. Karena metode untuk produk jangka pendek dan metode untuk produk jangka panjang itu tentunya berbeda metodenya. Oke, di slide dapat kita lihat produk jangka pendek ini artinya apa? Artinya produk yang mempunyai masa asuransi maksimal 1 tahun. Ya, maksimal 1 tahun, bisa lebih kecil. Ya, jadi lebih kecil atau sama dengan 1 tahun itu adalah produk jangka pendek.
produk jangka pendek ini dapat juga desainnya itu dapat diperbaharui setiap tahun. Artinya yearly renewable. Jadi dia dapat diperbaharui setiap tahun, ya. Dan tapi tetap pertanggungannya setahun-setahun. Itu ya, intinya itu. Oke, kemudian produk jangka panjang. Produk jangka panjang itu adalah tentunya produk dengan masa asuransi lebih besar daripada 1 tahun. Nah, produk ini tidak dapat diperbaharui karena dia sudah fix term-nya. Bisa dia 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan seumur hidup. Ya, oke, kita masuk ke slide berikutnya, produk jangka pendek dan produk jangka panjang. Nah, di sini saya mau kasih pertanyaan ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa kasih contoh, bisa tolong di chat langsung. Ada yang tahu nggak produk jangka pendek itu contohnya apa? Produk jangka panjang itu contohnya apa? Saya kasih waktu 1-2 menit. Silakan. Ya, silakan di chat ya. Di chat jawabannya. Jangka pendek, jangka panjang. Produk jangka pendek dan produk jangka panjang. Apa contohnya? Bisa diberikan masing-masing satu, boleh. Satu sampel aja. Ira tolong pandu ya kalau sudah ada jawaban. Oke. Oke, pasti sudah familiar kan ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah di asuransi nih. Produk jangka pendek dan produk jangka panjang itu contohnya apa saja? Belum ada yang chat? Jangan malu. Apalagi Pak Enda ini harusnya tahu banget nih. Oh, ini ada yang jawab. Oke, nah ini sudah Ananda. Ananda, jawaban dari Ananda, produk jangka pendek asuransi kendaraan, jangka panjang asuransi jiwa seumur hidup. Oke, jawabannya tepat sekali, ya tepat sekali. Jadi asuransi jangka pendek itu tadi dijawab oleh rekan kita Ananda. Asuransi kendaraan atau asuransi kendaraan bermotor itu adalah salah satu contoh untuk produk jangka pendek. Ya, contoh lain untuk produk jangka pendek yaitu asuransi kecelakaan diri, kemudian asuransi ekawarsa atau term 1 tahun, kemudian asuransi kesehatan ya, dan asuransi harta benda. Untuk asuransi kesehatan sebenarnya desainnya bisa berbeda ya. Ada yang 1 tahun, ada yang juga desainnya dia fix gitu, term untuk certain term period. Tapi pada umumnya asuransi kesehatan itu adalah 1 tahun. Tapi dia yearly renewable. Oke, asuransi jangka panjang contohnya tadi sudah benar disebutkan oleh rekan kita Ananda, yaitu asuransi seumur hidup itu pasti benar karena jangka waktunya seumur hidup, otomatis dia jangka panjang. Contoh lainnya asuransi endowment. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Cika, kalau unit link jangka panjang atau pendek? Oke, produk unit link itu sebenarnya kategorinya dia setahun, jangka pendek. Kategorinya dia jangka pendek. Karena apa? Karena secara umum unit link itu kan coverage-nya, insurance-nya itu adalah asuransi term, asuransi mengcover kematian. Ya, berupa apa? Berupa pengcoverannya itu adalah setahun atau yearly renewable. Ya, jadi kategorinya tetap dia jangka pendek, tapi yearly renewable. Ya. Oke, untuk jangka panjang kita balik lagi. Tadi contohnya endowment, whole life, term insurance, dan asuransi pembiayaan atau credit life ya. Teman-teman tahu ya asuransi pembiayaan atau asuransi credit life itu termasuk jangka panjang. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oh ya teman-teman kalau mau mencatat boleh ya, nanti siapkan buku catatan. Mungkin. Iya, silakan kalau yang mau mencatat. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan premi. Apa saja sih yang mempengaruhi cadangan premi? Oke, yang pasti premi. Premi itu juga mempengaruhi cadangan premi. Kenapa sih premi mempengaruhi? Pasti, karena premi itu adalah income yang diterima oleh perusahaan asuransi untuk mengcover manfaat yang sudah dijanjikan, ya. Oke, kemudian yang pasti manfaat asuransi. Manfaat asuransi itu juga pasti merupakan faktor penting yang mempengaruhi cadangan premi. Ya.
Oke, kemudian biaya-biaya dan komisi. Nah, ini juga faktor penting karena dalam mengelola resikonya, perusahaan asuransi pasti membutuhkan biaya maupun komisi. Komisi untuk membayar kepada sales maupun partner ya, seperti bank atau berupa fee-based income itu adalah salah satu komponen komisi. Oke, kemudian usia tertanggung. Ini pasti juga mempengaruhi ya. Jadi profil dari tertanggung, baik itu usia tertanggung, kemudian jenis kelamin itu mungkin juga bisa membedakan ya. Ada yang desainnya unisex, ada yang desainnya vary by gender. Sehingga itu dibutuhkan juga informasi usia tertanggung dan jenis kelamin. Kemudian tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini juga diperlukan ya, tingkat diskonto. Kemudian masa asuransi ini pasti diperlukan informasinya karena dia melekat dengan manfaat asuransi. Kemudian incidence rate ya. Incidence rate apa sih? Incidence rate itu adalah probability atas kejadian resiko ya sesuai dengan manfaat yang di-cover. Ya, dapat berupa mortality, tingkat mortality, dapat berupa tingkat morbidita ya. Nah, itu adalah incidence rate. Kemudian inflasi. Nah, kenapa sih inflasi diperlukan juga? Nah, inflasi ini kaitannya dengan biaya sebenarnya. Teman-teman tahu ya, inflasi ini sebenarnya terkait dengan biaya. Biaya itu setiap tahun cenderung mengalami kenaikan sesuai dengan peningkatan inflasi. Nah, komponen biaya, khususnya biaya fixed expense, yang ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Oleh karena itu, kita perlu faktor inflasi juga. Oke, kita lanjut. Nah, sudah selesai bab pertama ini. Apakah ada pertanyaan? Kita lanjut dulu kali ya, Boleh. Lucia ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu cadangan produk jangka pendek. Oke, ini kita lihat ya, cadangan produk jangka pendek secara regulasi yang diatur oleh regulasi POJK 71 atau POJK 72 ini sudah diatur. Membentuk atau metode pembentukan cadangan produk jangka pendek ini requirement-nya adalah mana yang lebih besar antara URR dan UPR. Nah, apa sih yang membedakan URR dan UPR? Nah, URR itu singkatan dari Unexpired Risk Reserve atau CARYBD, cadangan atas resiko yang belum dijalani, sedangkan UPR, Unearned Premium Reserve atau CAPYBMP, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Ya, jadi yang harus diingat teman-teman, untuk menghitung cadangan produk jangka pendek ini ada dua requirement, kita pilih mana yang maksimum antara UPR atau URR. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk URR, bagaimana menghitung URR? URR itu dihitung berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 tahun terakhir, khususnya untuk resiko-resiko yang sama tentunya. Ya, nah di slide diberikan contoh rasio klaim tahun pertama 50%, tahun kedua 60%, tahun ketiga 70%. Berapakah URR? Nah, dari definisi itu simple, tinggal kita buat rata-ratanya. Rata-rata dari rasio klaim selama tahun pertama, kedua, dan ketiga itu diperoleh 60%. Sehingga untuk menghitung URR, kita memerlukan faktor 60% ini. 60% terhadap apa? Tentunya terhadap klaim tadi, rasio klaim itu 50% of apa? Kalau of premi ya kita hitung sebagai premi, 60% of preminya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak saya lanjutkan. Nggak ada pertanyaan, Ira? Belum ada, Tis, yang boleh lanjut. Oke, kita lanjut ke UPR. Ya. UPR atau Unearned Premium Reserve ini adalah kita hitung berdasarkan POJK harus menggunakan metode daily basis.
UPR itu sebenarnya simple perhitungannya. Dia hanya prorata aja, ya. Prorata harian atas masa asuransi yang belum dijalani. Terhadap apa? Terhadap premi yang dibayarkan setelah di net off komisi. Jadi setelah dipotong komisi. Ya, jadi ya, ya, sorry, ada silakan. pertanyaan, sebentar ya. Ada pertanyaan dari Pak Handayani. Bagaimana cara menghitung rasio klaim? Oh, berarti kita mundur lagi ya ke yang tadi ya. Oke, boleh. Iya. Oke. Oke, Ini untuk ada di topik, menghitung sorry sebentar. sebenarnya ini kita juga ada pembahasan khusus mengenai experience tadi ya. Di topik nanti Di siang topik sih sebenarnya. berikutnya sebetulnya ada. Tapi nggak apa-apa. Oke, intinya rasio klaim itu sebenarnya metodenya itu simple ya, itu hanya melihat actual claims, klaim yang sudah terjadi dibagi premi. Preminya itu tapi earn premium. Jadi klaim actual dibagi earn premium. Untuk produk-produk kesehatan, biasanya kita memasukkan komponen IBNR juga ya sebagai pembilang. Jadi actual claims ditambah IBNR ya dibagi earn premium. Nah, itulah kita peroleh rasio klaim. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum familiar dengan IBNR, nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Listia, ternyata ya. nih ada pertanyaan dari Ananda Putri mengenai incidence rate. Ini yang sebelumnya berarti ya. Apakah incidence rate tergantung usia tertanggung? Benar, ya benar sekali jawabannya incidence rate tergantung usia tertanggung. Kenapa sih tergantung usia tertanggung? Pasti dong setiap usia mempunyai resiko yang berbeda, ya kan? Contoh simpelnya tingkat mortality lah. Tingkat mortality orang yang usianya semakin tua pasti semakin tinggi kan probability kematiannya. Jadi jawabannya benar, incidence rate itu tergantung dari Tapi usia. kalau asuransi kerugian, nah itu sama khusus ya, untuk juga itu ya? khusus benar. Itu untuk life insurance ya. Kalau untuk asuransi kerugian itu tidak mempengaruhi usia, tidak terpengaruh. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, kita tadi meneruskan yang UPR ya. UPR tadi sudah kita bahas. Ini adalah prorat dihitung berdasarkan net premi. Artinya net premi apa? Premi dikurangi komisi dikali prorata harian atas masa asuransi yang belum dijalani. Ya, yang perlu diingat di sini masa asuransi yang belum dijalani ini tergantung dari premi yang dibayarkan. Maksudnya apa? Kalau premi yang dibayarkan dia tahunan, otomatis masa asuransi yang belum dijalaninya adalah periode 1 tahun. Ya, kalau pembayaran premi yang dipilih adalah semi annual atau semesteran atau 6 bulanan, artinya masa asuransinya periodenya itu 6 bulan. Kalau quarterly, periode masa asuransi itu 3 bulan. Oke, jadi masa asuransi ini saya ingatkan lagi tergantung dari cara pembayaran premi atau model premium, biasanya kita sebut apakah pilihannya tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Jadi bukan masa kontrak asuransi ya. Jadi not necessarily masa asuransi 1 tahun. Karena ini kan produk 1 tahunan, jadi dihitung 1 tahun. Enggak, tidak seperti itu. Tergantung dari opsi cara pembayaran premi yang dipilih. Ya, oke. Di sini diatur dari SEOJK, komisi ya, ada aturannya dari OJK khusus untuk general insurance ya, dibatasi komisi untuk asuransi kendaraan bermotor 25% maksimal. Kemudian untuk asuransi harta benda 15%. Ya, untuk asuransi lainnya tergantung aktualnya. Pengalaman itu maksudnya aktual yang dibayarkan ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada bisa kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ini adalah ilustrasi mengenai perhitungan UPR. Simple ya, tadi sudah saya informasikan. Step awal kita harus lihat dulu opsi pembayaran premi yang dipilih. Ya, apakah dia tahunan, apakah dia semi annual, ataukah dia quarterly. Nah, contoh di sini tertanggung memilih cara pembayaran premi tahunan.
ya. Dari sini dapat kita lihat ya, efektif polis ya itu di 1 Januari ya, tertanggung membayar tahunan, sehingga premi yang dibayarkan 1 Januari itu berlaku sampai dengan 31 Desember untuk periode 1 tahun. Nah, pada saat 31 Januari, pada saat perhitungan valuasi cadangan premi, biasanya tim actuary menghitung cadangan premi itu setiap akhir bulan ya. Nah, dari sini dapat kita lihat periode yang sudah dijalani itu dari 1 Januari ke 31 Januari itu 31 hari. Sedangkan yang belum dijalani itu dari 31 Januari sampai 31 Desember. Sehingga periode yang belum dijalani adalah 365 dikurang 31. Sehingga perhitungan UPR itu simple, 334 dibagi 365 dikali premi yang dibayarkan dikurangi komisinya. Ya, jadi perlu kita premi yang dipilih tahunan, quarterly, semi-annual ya, dan kita melihat lagi masa pertanggungan yang belum dijalani. Nah, itu adalah perhitungannya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah untuk cara pembayaran premi triwulanan atau 3 bulanan. Di sini pembayaran premi efektif 1 Januari, pilihannya triwulanan, artinya premi triwulanan itu berakhir di 31 Maret. Ya kan? Karena kan 3 bulan. Pada saat valuasi 31 Januari, masa asuransi yang belum dijalani adalah dari 31 Januari sampai 31 Maret. Karena kita perhitungannya menggunakan daily basis, kita hitunglah ya periode 3 bulan dikurangi 31 hari. Sehingga diperolehlah angka 57 hari. Sehingga UPR-nya 57 dibagi 88 dikali premi dikurang komisi. Gitu. Simpel ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya untuk UPR. Oke, kita masuk berikutnya, ini UPR dapat dilihat di slide ya. Ada contoh perhitungan premi 10 juta. URR 110% premi. 110% ini adalah rata-rata rasio klaim selama 3 tahun terakhir. Sudah kita hitung ya, 110% premi. UPR sudah kita hitung nih tadi berdasarkan pro rate yang tadi, ternyata 80%. Ya, 80% nih yang pro rate tadi. Nah, maka berapakah cadangan premi yang dihitung? Apakah berdasarkan URR ataukah berdasarkan UPR? Nah, karena tadi dari POJK sudah diatur, kita harus memilih yang maksimum antara URR dan UPR, sehingga cadangan premi yang harus dibukukan berdasarkan URR, karena dia rasionya lebih besar, 110%. Itu ya. Oke, contoh kedua, ini sama, premi 10 juta, URR-nya 75%, rata-rata rasio klaim 3 tahun terakhir diperolehlah 75%, UPR-nya 80%, maka cadangan preminya berapa? Kita pilih yang maksimum. Dari yang maksimum diperolehlah 80%, yaitu berdasarkan UPR. Gitu ya. Oke, saya kasih tips ya teman-teman ya. Kuncinya di sini sebenarnya URR itu pasti akan berlaku untuk perhitungan cadangan premi jika memang terjadi pemburukan klaim, jika terjadi klaim ratio-nya itu besar. Ya, di atas 100% itu otomatis pasti dia menggunakan URR. Ya. Nah, itulah kenapa POJK mewajibkan kita menghitung berdasarkan URR, khususnya untuk mengakomodir kondisi ini jika terjadi claims yang buruk atau kita sebut biasanya poor claim experience. Ya. Oke, ini sudah selesai bab ini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Kita lanjut aja ya, Bis. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke cadangan produk
jangka panjang. Oke, tadi kita sudah bahas jangka pendek, sekarang kita masuk ke cadangan produk jangka panjang. Oke, metode perhitungan cadangan premi untuk produk jangka panjang itu diatur oleh OJK menggunakan metode GPV atau Gross Premium Reserve Valuation. Ya, ini disebut juga metode estimasi sentral. Ya, bagaimana sih caranya? Caranya sebenarnya ini adalah mendiskonto ya atas semua proyeksi arus cash flow, cash in maupun cash out ya. Kita harus diskonto. Diskonto teman-teman tahu ya, diskonto itu artinya mempresent value ya, di present value ke titik pada saat valuasi. Ya, itu adalah diskonto. Nah, apa itu cash flow? Cash flow yang diperhatikan di sini adalah komponen pengeluaran atau cash outgo ya dikurangi penerimaan atau cash income, cash in. Ya, cash out dikurangi cash in. Ya, jadi ini adalah perhitungan dasar dalam perhitungan GPV. Apa saja yang masuk dalam cash out atau pengeluaran? Di sini di slide dapat dilihat ya, ada manfaat asuransi, ada biaya pemasaran, biaya penerbitan polis, biaya perawatan polis ya. Kemudian pajak selain pajak penghasilan. Kemudian untuk penerimaan apa aja? Penerimaan yang pastinya adalah premi ya. Kemudian pendapatan lain di luar premi ya yang terkait dengan produk. Jadi ini semua harus diperhitungkan dalam perhitungan GPV reserve. Ada pertanyaan Listia. Iya, silakan. Dari Ananda. Kenapa metode ini tidak melihat faktor lain? Oh, ini mungkin yang tadi UPR ya. Pertanyaan yang tadi UPR. Kenapa metode ini tidak melihat faktor lain seperti yang disebutkan sebelumnya? Karena walaupun jangkanya kurang dari satu tahun, tetapi mungkin ada peluang perubahan rate inflasi, incidence rate, dan lain-lain. Yang ini ke yang tadi, yang UPR. Oh, UPR. Oke. UPR. Oke, UPR itu memang perhitungannya itu simple, ya hanya pro rate, karena memang asumsinya dia hanya berlaku pertanggungannya kan maksimum 1 tahun ya, bisa 1 bulan, atau even lower than 1 month, kita sampai dengan 1 tahun. Jadi secara general, perhitungannya memang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, inflasi, karena asumsinya dia cuma setahun. Sehingga itu simple aja berdasarkan premi yang belum merupakan pendapatan, yang belum diakui. Jadi unearned premium reserve, ya premi yang dibayarkan tapi yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi intinya memang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali komponen premi itu sendiri. Net premi dan tentunya komponen dari klaim ya yang tadi jika kita menghitung berdasarkan URR. Ya. Pertanyaan lagi? Oh, ini yang terkait sekarang nih, yang jangka panjang. Dari Cika, diskontonya pakai tingkat bunga mungkin berapa kali ya pertanyaannya? Maksudnya pakai tingkat bunga berapa kali ya? Oke, sebenarnya dari POJK itu diatur untuk menghitung diskonto, itu diatur oleh OJK harus menggunakan tingkat bunga bebas resiko atau kita sebut juga risk free rate. Apa sih artinya tingkat bunga bebas resiko? Itu mengacu kepada tingkat bunga obligasi negara atau government bonds ya. Oke, nah jadi risk free rate itu tergantung dari tingkat risk free atau yield curve dari bonds pada saat valuasi ya. Pada saat tanggal valuasi itulah diperoleh tingkat bunga untuk menghitung yang akan dipakai sebagai tingkat bunga diskonto. Ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut cadangan produk jangka panjang ya. Oke, tadi kita sudah bahas ya caranya itu GPV, kita memperhatikan semua cash in dan cash out sehingga cadangan itu dihitung dari present value dari pengeluaran atau cash out dikurangi present value dari penerimaan atau cash inflow ya. Nah, apa saja pengeluaran? Ya tadi sudah kita bahas semua manfaat
ditambah biaya-biaya, komisi, itu adalah pengeluaran. Sehingga present value manfaat dan present value dari biaya-biaya ya itu adalah pengeluaran, kita kurangi present value dari penerimaan yaitu premi atau dan pendapatan lainnya. Oke. Nah, pada saat perhitungan cadangan premi ini dapat terjadi hasilnya positif, dapat pula terjadi hasilnya negatif. Kenapa bisa berbeda? Ya, karena ini tergantung dari tergantung dari desain produknya, tergantung dari valuasi produknya, apakah di awal tahun produk itu baru di-launch, apakah dia sudah menuju maturity period, itu menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, jika hasil cadangan preminya positif, artinya apa? Teman-teman tahu ya, dari formulasi ini jelas ya, kalau hasilnya positif, otomatis manfaat dan biaya-biayanya itu lebih besar daripada premi. Ya, sehingga keluarlah hasil cadangan premi yang positif. Artinya manfaat asuransi yang dibayarkan lebih besar daripada premi yang diterima. Sehingga terbentuklah cadangan ya yang akan dicatat perusahaan sebagai kewajiban. Nah, tapi dapat juga terjadi hasilnya negatif. Kenapa negatif? Artinya apa? Artinya manfaat dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu lebih kecil ya daripada premi yang diterima. Nah, ini biasanya terjadi kalau hasilnya negatif ini pada awal tahun, pada awal-awal early period. Ya, pada awal-awal tahun perhitungan cadangan premi. Perusahaan menerima premi besar dulu, apalagi untuk produk-produk yang limited payment ya. Ini dapat terjadi, hasilnya dia negatif. Nah, secara POJK, perusahaan asuransi itu tidak diperkenankan membukukan cadangan premi yang negatif. Kenapa? Karena kalau negatif artinya bukan expense tapi menjadi income perusahaan. Ya, sehingga ada peraturan OJK yang menyatakan yaitu cadangan premi yang negatif itu harus di floor ke 0. Jadi di zero wise. Ya. Oke, jadi laporan cadangan ke OJK ketentuannya itu nilai cadangan premi itu harus minimal 0, harus di atas 0, tidak boleh negatif. Ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih negatif reserve? Boleh, tapi bukan untuk keperluan OJK reporting. Ya, ini adalah untuk best estimate liabilities. Nah, best estimate liabilities ini yang akan diperlukan biasanya pada saat kita ada audit, ya ada audit year end. Ya, ada audit year end untuk melihat kecukupan cadangan premi kita atau biasanya disebut LAT, liability adequacy testing. Nah, inilah yang diperlukan untuk menghitung best estimate liabilities. Ya, cadangan premi tidak boleh negatif untuk yang dilaporkan ke OJK, tapi kita tetap harus menghitung best estimate liabilities pada saat melakukan LAT. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini best estimate assumption. Oke, kita masuk ke bab best estimate assumption. Oke, best estimate assumption ini adalah asumsi yang sangat penting ya diperlukan dalam memperhitungkan GPV ya. Nah, apa sih best estimate asumsi ini? Best estimate asumsi ini adalah suatu set asumsi terbaik ya yang tidak optimis ya ataupun tidak terlalu konservatif yang mencerminkan ekspektasi tingkat resiko di masa yang akan datang. Jadi ini best estimate asumsi ini harus melihat long term view basis ya. Jadi jangka panjang long term view karena kan intinya cadangan premi itu dibentuk berdasarkan prospective view ya in the future, expected resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi asumsinya itu tidak boleh optimis dan tidak juga konservatif. Jadi yang paling terbaik lah, asumsi estimasi terbaik. Nah, bagaimana membentuk best estimate asumsi ini? Best estimate asumsi ini juga merupakan tanggung jawab tim actuary untuk men-set up best estimate asumsi. Caranya gimana? Caranya berdasarkan experience study. Ya, experience study berdasarkan pengalaman perusahaan atas kejadian risiko yang dialami dari portofolio perusahaan
biasanya kan pengalaman itu terjadi dari past experience kan. Kita punya experience di akhir tahun. Biasanya memperhitungkan 5 sampai 3 tahun terakhir. Tapi kita juga nggak boleh menutup ya, mempertimbangkan tren yang akan terjadi di masa depan. Karena cadangan premi itu kan intinya melihat long term view, melihat prospective view ke depan. Ya, sehingga best estimate itu juga harus ditentukan mengconsider juga tren yang akan terjadi di masa depan. Nah, komponen best estimate asumsi ini terdiri dari kategorinya ada asumsi non-economic, kita sebutnya non-economic assumption, dan asumsi economic assumption. Apa sih asumsi non-economic assumption? Non-economic assumption ini asumsi yang terkait life insurance risk-nya. Mortalita, morbidita, kemudian lapse, ya, kemudian komponen biaya, ya. Sedangkan economic assumption ini adalah asumsi yang terkait dengan tingkat ekonomi, ya, yaitu inflasi, tingkat diskonto, ya, ini adalah asumsi ekonomi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini membahas tentang MFAD atau Margin for Adverse Deviation. Jadi di POJK diatur juga dalam membentuk cadangan premi, selain asumsi best estimate asumsi, ya, kita juga harus menambahkan asumsi MFAD, Margin for Adverse Deviation. Apa sih asumsi ini? Ini adalah asumsi margin yang ditambahkan dalam perhitungan cadangan untuk mengantisipasi adanya pemburukan risiko, untuk mengantisipasi adanya deviasi antara best estimate asumsi dengan actual experience. Ya, karena tadi best estimate asumsi kan ditetapkan berdasarkan asumsi yang kita expect itu estimasi terbaik. Tapi who knows asumsi itu akan deviate pada kenyataannya. Sehingga diperlukanlah asumsi apa? Tujuannya untuk strengthen reserve. Jadi tujuannya perlu ditekankan untuk strengthen reserve ya, bukan malah menurunkan reserve, enggak. Gitu ya. Jadi SEOJK mengatakan cadangan perusahaan asuransi harus ditambahkan margin pemburukan risiko dengan tingkat kepercayaan atau confidence level 75%. Ya. MFAD dikenakan pada semua asumsi, khususnya mortality, morbidity, biaya, dan lapse. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah contoh ilustrasi perhitungan GPV untuk premi sekaligus atau premi single. Ya, premi single. Di sini dapat dilihat garis bilangan ya. Di sini dapat kita lihat proyeksi penerimaan premi itu terjadi satu kali di depan di T0, ya. Sedangkan proyeksi pengeluaran itu pasti akan terjadi sepanjang masa pertanggungan. Contohnya di sini misalkan N tahun pertanggungan ya. Di T0 itu akan keluar expense yang pasti saat awal kita ada expense untuk bayar komisi. Kemudian in between itu pasti ada probability kejadian resiko. Ya, kejadian resiko kan dapat terjadi kapan saja. Ya, dari selang titik 0 sampai N, gitu ya. Kemudian di akhir tahun pertama ada expense renewal. Ya, ada expense renewal, kemudian ada expected death benefit, surrender benefit, begitu seterusnya sampai tahun ke N sepanjang periode coverage. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contohnya untuk premi berkala. Premi berkala di sini kita lihat jika contohnya masa pembayaran premi sama dengan masa pertanggungan. Jadi misalkan masa pertanggungan N tahun, masa pembayaran premi N tahun. Jadi premi terus dibayar ya sepanjang masa pertanggungan. Di T0 kita terima premi, T1 terima premi, T2 terima premi dan selanjutnya. Ya. Kemudian di T0 di situ juga ada pengeluaran, bayar komisi, ada initial expense. Di T1 juga sama, ada renewal expense, kemudian ada expected death benefit atau any claims yang any resiko yang ditanggung, ya, kemudian expected surrender benefit dan selanjutnya. Ya. Dari sini
dari garis bilangan inilah nanti akan kita diskonto ya semua proyeksi arus penerimaan maupun pengeluaran ini diskonto dengan menggunakan risk free rate tadi sehingga dibentuklah GPV. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan nih, Listia. Belum ada ya? Dari Listia sendiri mau bertanya kali ke teman-teman? Nanti menjawab di chat atau kita lanjut dulu? Ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan kayaknya. Iya. Dari Ananda. Oke, aku bacain ya. Pertanyaannya dari Ananda Putri, bagaimana menentukan best estimate assumption dan margin for adverse deviation? Wah, ini kayaknya panjang. Ini agak panjang, tapi nggak apa-apa. Kita akan adakan lagi. Ya, nah, ini nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu. Best estimate asumsi itu sebenarnya cara penentuannya itu berdasarkan experience tadi. Ya, jadi experience tadi adalah salah satu role actuary juga yang sangat penting untuk melakukan experience tadi, untuk melakukan monitoring atas kejadian resiko yang sudah terjadi, ya, baik itu dari tingkat claims, tingkat lapse, dan semua resiko, tingkat biaya. Nah, itu diperlukanlah experience tadi tersebut untuk menentukan best estimate asumsi. Ya, tidak hanya dari past experience tadi sudah saya jelaskan, tapi kita juga harus consider tren di masa yang akan datang. Karena best estimate asumsi itu wajarnya itu memang targetnya itu adalah long term view basis, ya. Oke, kalau MFET bagaimana cara menentukannya? MFET ini sebenarnya agak complicated ya penentuannya ya. Kalau secara yang paling tepat itu ditentukan berdasarkan kayak stochastic testing. Ya ada stokastik lah. Tapi di Indonesia ini belum umum digunakan cara ini ya, sehingga di Indonesia biasanya kita menggunakan benchmark atas asumsi yang dipakai untuk MFET tersebut. Ya, biasanya itu tambahan persentase tertentu atas best estimate. Bisa in the range between 10% sampai dengan 50%. Sign-nya itu tidak selalu harus positif. Dia dynamic, bisa positif, bisa negatif, tergantung dari resikonya. Ya, tergantung dari apakah produk tersebut lab supported, apakah dia mortality supported. Nah, itu lebih kompleks. Jadi itu nggak necessary dia MFET itu dia menambahkan positif. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Berarti MFET itu bisa negatif ya? Bisa negatif. Kalau Iya. untuk produk-produk yang untuk produk-produk yang lab supported sehingga harusnya dia negatif. Untuk produk-produk yang mortality supported itu juga negatif. Ya. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke cadangan. Kita masuk ke cadangan reasuransi. Oke, cadangan reasuransi. Apakah cadangan reasuransi? Cadangan reasuransi biasanya disebut juga aset reasuransi. Cadangan ini adalah cadangan yang diperuntukkan untuk porsi pertanggungan atau resiko yang di-share ke pihak reasuransi. Ya. Penetapannya juga sebenarnya sama dengan cara cadangan premi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi berdasarkan produknya kita lihat apakah jangka pendek ataukah produknya jangka panjang, ya. Sehingga metodenya juga berbeda. Ada yang dibentuk berdasarkan UPR, ada juga yang dibentuk berdasarkan GPV. Ya. Nah, inilah cadangan reasuransi. Jadi yang harus diperhatikan dalam cadangan reasuransi adalah reinsurance arrangement, penetapan program reasuransi, kerjasama reasuransi dengan pihak reasuransinya. Apakah program reasuransinya berupa yearly renewable setahun, apakah dia long term atau single premi tapi dia long term. Ya, nah nantinya ini yang akan dipakai sebagai basis penentuan cadangan reasuransi.
Oke, Ada cadangan pertanyaan? reasuransi juga terdiri dari cadangan premi dan cadangan klaim reasuransi. Ada pertanyaan, Listia, Oke, dari, Cika. Apakah cadangan reasuransi bisa negatif? oke. Sebetulnya bisa saja, tapi secara umum tidak terjadi kalau cadangan reasuransi negatif. Ya, kalau untuk pihak kita sendiri, pihak perusahaan asuransi ya, dalam membentukkan cadangan reasuransi itu tidak negatif. Tapi mungkin akan berbeda dari pihak reasuransinya sendiri pada saat mereka menetapkan cadangan. Nah, itu bisa terjadi dia negatif. Gitu. Mungkin Ya. karena dia jangka pendek, kebanyakan jangka pendek kali ya, Ya, Listia ya? kebanyakan kita memang program reasuransinya atau reinsurance arrangement-nya itu jangka pendek, sehingga pasti dia nilainya positif. Dengan cara simple yang tadi ya pakai dengan menggunakan metode UPR. Oke, kita lanjut ke cadangan klaim. Nah, untuk cadangan klaim, nah apa sih cadangan klaim? Cadangan klaim ini sebenarnya ada dua komponen bagian besar dari cadangan klaim, yaitu cadangan klaim dalam proses, ya, kemudian cadangan klaim yang belum dilaporkan. Nah, cadangan klaim dalam proses ini biasanya kita sebut terminologinya adalah RBNA atau Reported but Not Approved. Artinya apa? Artinya klaim-klaim ini sudah masuk ke perusahaan asuransi, ke tim claims operation ya, tapi masih dalam investigasi, belum di-approve, masih dalam proses claims-nya ya, belum di-approve tapi sudah masuk sehingga sudah timbul kewajiban untuk membayarkan manfaatnya. Sehingga harus dibukukanlah cadangan klaim tersebut ya. Oke, untuk cadangan klaim yang belum dilaporkan, ini istilahnya adalah IBNR atau Incurred but Not Reported Claim. Ya, artinya apa? Artinya adalah klaim-klaim yang sudah terjadi, tapi belum dilaporkan. Ya, karena apa? Karena kecenderungan nasabah kita sendiri ya, kalau terjadi klaim, itu kan nggak otomatis langsung kita laporin kan, pasti ada jeda, ada lag time, lag period, gitu ya, untuk tidak melaporkan. Nah, oleh karena itu diperlukanlah tim actuary untuk menghitung IBNR. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah cadangan klaim, contohnya ya. Jumlah klaim dalam proses per Desember itu 100 juta. Ya. Oke, kemudian IBNR itu biasanya kita dihitung berdasarkan metode tertentu, biasanya kita sebut triangle method atau chain ladder ya. Detailnya ini nanti akan dibahas di sesi yang berbeda ya jika teman-teman tertarik ya. Oke, triangle method ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung IBNR ya. Dari hasil metode triangle diperolehlah IBNR faktor sebesar 0,28% terhadap premi ya. Sehingga dapat dihitung di sini cadangan klaim dalam proses atau RBNE sebesar 100 juta. Cadangan IBNR-nya berapa? Dari 0,28% tadi dikali preminya. Ya, premi in force 10 miliar sehingga diperolehlah angka 28 juta sehingga total cadangan klaim adalah penjumlahan dari RBNE dan IBNR. Sehingga kuncinya adalah kalau RBNE itu nilainya itu berdasarkan angka fixed amount sesuai dengan yang dicatat, sesuai dengan angka yang diterima oleh asuransi, oleh pihak asuransi, pihak operation atas yang dilaporkan, klaim yang sudah dilaporkan. Sedangkan IBNR ini adalah angka yang perhitungan, estimasi yang dihitung oleh tim actuary. Itu ya. Oke, cadangan klaim kita hanya menjumlahkan dari kedua komponen tadi, RBNE ditambah IBNR. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan, silakan. Belum ada pertanyaan nih. Belum ada ya. Oke, kita malah masuk ke sesi selanjutnya mengenai workflow cadangan. Oke. Bagaimana workflow atau proses yang diperlukan dalam menghitung cadangan premi? Nah, di sini perlu diperhatikan, di tim actuary dalam melakukan cadangan premi itu
nggak serta-merta langsung hitung gitu ya. Jadi ada proses yang harus diperhatikan. Ya, ini prosesnya. Yang pertama pastinya kita perlu proses pengumpulan data, ya. Pengumpulan data apa nih? Data portofolio, data yang akan dihitung cadangannya. Dari mana? Dari data portofolio in-force. In-force itu apa? In-force itu adalah polis-polis yang aktif, yang masih aktif dalam portofolio perusahaan yang masih menjadi kewajiban perusahaan, ya. Sehingga disinilah pentingnya komponen data, quality data yang baik itu sangat diperlukan untuk mendukung perhitungan cadangan premi. Kalau data quality-nya tidak bagus, ya otomatis cadangan preminya juga nantinya bisa tidak tepat, tidak appropriate, ya. Oke, setelah data dikumpulkan, kita perlu juga memvalidasi data. Ya, datanya harus divalidate dulu. Ya, divalidasi, kemudian datanya kita reconcile. Kita reconcile lagi, gitu ya. Kemudian setelah reconcile lagi, tim actuary harus menginput juga asumsi-asumsi yang diperlukan, ya. Di inputnya di mana nih? Tentunya di inputnya dalam modeling actuary. Modeling actuary dalam menghitung cadangan premi. Ya, model actuary menghitung cadangan premi itu platformnya berbeda. Ada yang secara umum sekarang kita sudah memakai actuarial modeling seperti Profit ya, yang sangat familiar, yang sangat banyak dipakai di industri asuransi. Ya, nah ini adalah salah satu contoh modeling actuary. Kalau memang belum punya modeling actuary seperti Profit tersebut, biasanya dibuat in-house, ya, kita buat in-house atau mungkin dalam Excel dibantu dengan makro seperti itu. Oke, kemudian setelah input asumsi diperlukan proseslah perhitungan cadangan. Nah, disinilah baru proses perhitungan cadangan. Ya, setelah perhitungan cadangan selesai, keluarlah outputnya. Ini tetap harus kita analisa lagi. Ini make sense nggak angkanya? Reasonable nggak angkanya? Apakah ada kesalahan? Ya, apakah ada angkanya yang nggak reasonable? Ya. Nah, setelah kita atau actuary itu apa namanya, comfortable dengan angkanya, setelah yakin angkanya itu make sense, reasonable, ada bisa dijelaskan hasilnya, sehingga barulah kita dapat melaporkan cadangan preminya ini yang nantinya akan dibukukan oleh tim accounting dalam laporan keuangan. Ya, jadi ini adalah workflow cadangan premi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengumpulan data. Nah, ini adalah contoh pengumpulan data. Ya, pengumpulan data tadi saya sudah jelaskan, ini adalah mengumpulkan data in-force portfolio, ya. Sumbernya dari mana? Tentunya sumbernya dari administration system, ya. Biasanya dalam satu perusahaan bisa mempunyai beberapa sistem yang berbeda untuk channel yang berbeda. Biasanya ya, channel A, misalkan agency channel sistemnya A, telemarketing channel sistemnya B misalkan. Kemudian punya lagi channel group atau corporate solution atau employee benefit sistemnya C. Ya, di sini sistem 1, 2 dan 3. Nah, kemudian itu adalah sistem 1 dari data in-force, ya. Sistem 1 itu data itu aja bisa berbeda-beda, ya. Kemudian kita juga tetap memerlukan data claims. Untuk apa? Untuk tadi untuk claim reserve, ya. Ini diperlukan data claim dalam proses, ya. Kemudian diperlukan juga klaim yang akan dibayar, ya. Klaim yang akan dibayar ini apa sih maksudnya? Ini maksudnya untuk menghitung apa namanya IBNR, ya, catatan klaim yang sudah terjadi. Oke. Kemudian kita memerlukan juga informasi exchange rate atau kurs mata uang asing. Kenapa diperlukan? Ini khususnya untuk polis-polis yang mata uangnya selain rupiah. Ya. Kemudian kita memerlukan tingkat diskonto atau risk free rate, ya, tadi untuk menghitung GPV kita memerlukan tingkat diskonto. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari IBPA. IBPA itu adalah Indonesian Bonds Pricing Agency. Jadi ini adalah agensi yang mengeluarkan tingkat bunga risk free rate, ya. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, validasi data. Oke, setelah kita mengumpulkan data, kita memerlukan juga memvalidasi.
Tujuannya apa sih? Tujuannya ini adalah untuk memastikan data yang digunakan itu lengkap, akurat, dan reasonable. Ya, lengkap. Apa artinya lengkap? Lengkap dari semua sistem yang ada, nggak ada yang missing. Ya, dari sistem yang berbeda harus kita keluarkan. Jangan sampai nanti ada yang missing. Kemudian data dari semua produk yang pernah dan sedang dipasarkan itu harus masuk juga. Even kalau produk itu baru saja di-launch dalam seminggu yang lalu, tapi sudah masuk dalam portofolio, itu tetap harus diperhitungkan. Kenapa? Karena itu sudah timbul kewajiban perusahaan asuransi untuk membentuk cadangan preminya. Ya. Kemudian field-field yang diperlukan dari data tersebut itu juga harus dipastikan lengkap, ya, akurat. Apa sih akurat? Akurat itu kan tepat ya. Artinya apa? Field-nya itu sudah terisi, jangan sampai ada yang bolong gitu ya. Kenapa sih kita memerlukan informasi yang akurat? Kalau tidak akurat nanti cadangan preminya tidak tepat perhitungannya. Kalau usia tertanggungnya ternyata nol, nggak ada, kita nggak bisa ngitung. Ya, misalkan itu salah satu contohnya. Ya, kemudian format data juga sudah benar. Ya, ada informasi usia, ada informasi uang pertanggungan, ada informasi premi yang dibayarkan, gitu ya. Itu semua harus lengkap. Kemudian kita harus memastikan juga jumlah data yang masuk ke dalam sistem, ya itu harus ekivalen, harus sama dengan data yang dikeluarkan oleh sistem. Jadi input sama dengan output, itu harus reconcile, gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang penting yang harus diperhatikan, ya. Oke, reasonable. Reasonable itu apa? Reasonable itu ya tadi jumlah data dan isi field-nya ya. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya itu reasonable, sesuai dengan perkembangan bisnis, sesuai dengan perubahan portofolio. Misalkan sewaktu-waktu kita melihat nih, bulan lalu kita punya jumlah data itu misalkan 1 juta polis, taruhlah portofolionya 1 juta polis ya, udah 1 juta nih, udah besar. Bulan berikutnya kita lihat portofolionya kok drop-nya jauh banget gitu. Hilang 100.000, misalkan jadi 900.000. Nah ini make sense nggak sih kok ada yang hilang di 100.000 polis? Nah kalau kejadiannya seperti ini itu kita perlu tanda tanya dulu. Apakah benar dalam 1 bulan itu ada yang missing sampai 100.000 polis? Kayaknya kan nggak make sense kan, 100.000 itu hilang, lapse itu nggak make sense. Apakah dia dalam waktu 1 bulan secepat itu? Nah disinilah diperlukannya kita memastikan datanya itu reasonable. Kalau memang ada keanehan seperti ini, kita harus diskusi lagi, dilihat perhatikan lagi dengan tim IT yang mensupport data ini, ya untuk memastikan datanya itu reasonable. Itulah yang perlu diperhatikan trennya dengan bulan-bulan sebelumnya. Harus sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan portofolio. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ke slide berikut ini adalah tentang rekonsiliasi data. Rekonsiliasi data ini apa? Ini artinya kita harus melihat data input ya bandingkan dengan data output. Ini kita validate ya. Data input sebelum validasi harus sama dengan data output sesudah validasi. Kemudian kita masuk lagi ya ke dalam perhitungan cadangan premi ya. Ini kita cek lagi nih field-fieldnya, jumlah datanya, isi field-nya itu harus benar ya. Begitu setelah masuk perhitungan cadangan premi juga harus kita cek lagi jumlah dan nilai data per produk itu harus sudah sesuai dengan hasil perhitungan. Ya, jadi ada beberapa proses yang harus diperhatikan. Karena biasanya pada saat masuk ke actuarial modeling itu ada beberapa proses awal ya, masuk dari raw data, data yang masih mentah, baru nanti diolah, ya kemudian diolah sebelum masuk ke perhitungan profitnya. Oke, kemudian kita masuk ke slide berikutnya tentang input asumsi. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam input asumsi? Tentunya kita harus memperhatikan, memastikan asumsi best estimate dan MFET sudah diinput dengan benar. Ya, harus diinput dengan benar, harus merefleksikan asumsi estimasi yang terkini yang sudah di-approve tentunya, ya.
Kemudian jika memang ada asumsi-asumsi baru, itu harus dapat dijelaskan. Contohnya apa nih asumsi-asumsi baru? Contohnya ada suatu produk baru. Suatu produk baru, dia tidak asumsinya ini tidak termasuk dalam asumsi best estimate asumsi yang sudah disetting oleh tim actuary. Nah, walaupun produk ini tidak termasuk dalam dalam rekomendasi best estimate asumsi yang sudah disetujui, tapi kita bisa menggunakan asumsi-asumsi pricing yang sebagai asumsi best estimate khususnya untuk produk-produk baru. Gitu ya. Jadi ada penjelasannya jika terdapat asumsi baru. Ya, jika menggunakan asumsi yang berbeda juga harus bisa dijelaskan, harus bisa dijustify, ya. Sehingga disinilah peran penting juga seorang aktuaris untuk memastikan asumsi yang dipakai dalam GPV itu adalah asumsi yang tepat, yang appropriate, ya, yang dapat dijelaskan. Oke, kita lanjut ke perhitungan cadangan dan analisa. Ini komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus comply dengan peraturan POJK dan standar praktek actuary. Itu wajib harus comply. Karena at the end nanti setiap tahun tim actuary itu akan diaudit. Akan ada audit proses dari laporan keuangan setiap tahun. Biasanya setiap tahun itu external auditor engage actuary juga untuk mengaudit angka reserve. Ya, selain itu juga setiap 3 tahun sekali OJK juga mengharuskan ada independent review dari actuarial consulting. Ya, nah ini pentingnya harus sesuai dengan POJK, harus comply. Kemudian kita harus memastikan juga metodenya harus sesuai untuk jenis produk yang tadi ya kategorinya jangka pendek atau jangka panjang, ya, itu harus sesuai. Kemudian harus dikelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Karena berbeda. Setiap produk yang berbeda, yang pasti nanti cadangan preminya juga akan berbeda. Ya, komponen yang diperhitungkan dalam GVV-nya juga akan berbeda karena manfaatnya beda. Kemudian dibedakan juga untuk mata uang. Ya, misalkan produk term life rupiah, produk term life US dollar itu dikelompokkan berbeda. Ya. Kemudian kita harus memastikan reasonable-nya. Tadi ya, reasonable nggak nih angkanya? Membandingkan dengan periode sebelumnya. Biasanya kita melihat tren analisisnya. Ya, tren dari bulan ke bulan. Kemudian kita perhatikan juga expected-nya dari proyeksi bulan lalu. Atau bahkan yang lebih luas lagi, kita memastikan juga perbedaannya dengan apa yang di-planningkan, apa yang dibudgetkan pada saat perusahaan membuat laporan bisnis, rencana bisnis, atau strategic planning, atau business plan. Ya. Nah, disinilah pentingnya untuk melihat reasonableness-nya. Oke, kemudian kalau memang sudah reasonable, kewajiban actuary juga membuat highlight, membuat catatan, ya, catatan-catatan penting jika ada signifikan kenaikan atau penurunan cadangan premi. Ya, misalkan ini cadangan preminya kok jumping banget naik, yang satu kok drop banget turunnya. Nah, ini harus dibuat catatan. Ya, harus ada penjelasannya. Apakah memang sesuai dengan perkembangan data bisnis baru? Bisa saja terjadi karena mungkin lapse-nya besar, karena mungkin ada tingkat kematian, atau karena mungkin polisnya sudah fully paid up, sudah maturity, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Makanya di sini diperlukanlah catatan yang harus di-highlight. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya tentang pelaporan. Nah, ini adalah pelaporan. Bagaimana menyajikan laporan reserve? Yang pertama yang pasti harus mudah dimengerti oleh audiens, oleh pembaca laporan, ya. Yang kedua yaitu berdasarkan produk. Kita harus melaporkan berbeda untuk setiap produknya, dikelompokkan tadi ya berdasarkan produk, berdasarkan mata uang, kemudian memenuhi minimum informasi. Kemudian kita pisahkan antara cadangan yang dihitung berdasarkan GPV, cadangan yang dihitung berdasarkan UPR, kemudian dipisahkan lagi
cadangan RBNE dan IBNR-nya. Kemudian kita pisahkan lagi, ini ada yang missing di sini, cadangan reasuransi. Ya, cadangan reasuransinya itu berapa? Ya. Nah, nanti dari sinilah setelah laporannya lengkap, baru ini dapat kita laporkan ke tim accounting untuk dicatat. Gitu ya. Oke, saya rasa ini slide terakhir ya, Ira ya? Iya. Oke, iya. Ada pertanyaan Oke, dari teman-teman? silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya ada pertanyaan. Sebentar ya, aku bacain. Wah, ada yang masih bingung. Oke, ini dari Ananda Putri. Maaf, saya masih bingung antara cadangan klaim dan cadangan premi. Bukankah cadangan klaim seharusnya sudah diantisipasi sebelumnya oleh cadangan premi? Oke, Yang pertama ya, yang kedua, dan untuk IBNR, apakah datanya juga diambil dari data experience atau menggunakan metode lain? Pertanyaan kedua oke. ya. Oke, thank Ada you. 3 nih pertanyaan panjang. Oh gitu. Yang ketiga, Silakan. aku sebutin dulu nanti aku ulangin lagi ya. Yang Iya, ketiga, oke. mengapa terjadi perhitungan cadangan juga saat rekonsiliasi data bukan setelah input asumsi, terlepas adanya asumsi baru? Maksudnya apa ya? Mengapa terjadi perhitungan cadangan saat rekonsiliasi data? Oh, oke. Oke. Jadi kayaknya Nomor 3 setelah nanti aja, Ra. setelah Mungkin input Ira bisa asumsi. Oke, nanti yang Ira bisa pertama bantu ya, juga. yang Ya, pertama ya. ya. Oke, yang pertama dulu. Buk Yang pertama saya masih ingat cadangan premi, pertanyaannya. cadangan premi. Ya, saya masih ingat Ya. pertanyaannya. Oke, thank you, pertanyaannya bagus. Benar sekali, cadangan premi itu sebenarnya tujuannya kan untuk membentuk cadangan jika terjadi klaim. Ya, itu benar. Tapi kenapa sih tetap harus membuat cadangan klaim yang terpisah, cadangan klaim lagi? Nah, kalau cadangan premi itu kan kita membentuk cadangan jika memang kejadian resikonya sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Jika tepat sesuai ekspektasi kita dalam jangka waktu masa asuransi tersebut. Nah, kita harus membentuk cadangan klaim jika memang klaim itu khususnya untuk klaim-klaim yang sudah terjadi, ya sudah masuk, tapi belum di-approve gitu. Nah, itu sebenarnya nantinya akan berupa expense sebenarnya ya. Kalau RBNE itu kan nantinya akan berupa expense, akan terbentuklah expense claims-nya kalau memang sudah di-approve. Tapi selama memang belum di-approve, itu namanya tetap cadangan. Jadi intinya itu. Jadi tetap harus kita bentuk RBNE tadi, klaim-klaim yang sudah dilaporkan tapi belum di-approve. Nah, kalau untuk IBNR, itu adalah cadangan yang sudah terjadi, incurred but not reported, yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya itu adalah sama juga dengan cadangan premi yang tadi, terjadinya dalam masa coverage period, ya. Cadangan itu sebenarnya sudah terjadi, ya sudah terjadi incurred tapi belum dilaporkan. Jadi timingnya sudah terjadi, sudah timbul kewajiban, ya, tetapi belum dilaporkan, incurred but not reported claim, sehingga disitulah timbul kewajiban perusahaan asuransi. Intinya gitu. Oke. Pertanyaan kedua yang tadi ya tentang IBNR, apakah datanya diambil dari data experience atau menggunakan metode lain? Oke, kalau IBNR itu benar sekali datanya diambil dari data claim historical kita, ya data claim historical kita yang masuk ke tim claims. Biasanya di situ kita melihat nih kejadian klaimnya kapan, ya dilaporkan kapan. Nah dari situ kan bisa kelihatan lag periodnya, lag reportingnya, incurred claims-nya dan di reportnya kapan. Nah disitulah kuncinya kita membentuk estimasi IB-nya itu berdasarkan laporan claims yang masuk ke tim operation atau tim claims. Oke, semoga bisa menjawab. Pertanyaan ketiga, saya masih kurang ngerti, mungkin Ira bisa bantu jawab. IBNR berarti berdasarkan, aku juga agak bingung pertanyaannya. Mungkin nanti boleh minta diulang lagi. Tapi ini sepertinya ada nih, dia menambahkan lagi nih dari Ananda. Jadi tadi IBNR kita itu berdasarkan experience ya, data experience ya. Kita lihat
berapa lama time lag-nya ya antara terjadi sama dilaporkan gitu ya maksudnya ya? Iya, benar. Mhm, oke. Nah, IBNR itu, Iya? kita hitung berdasarkan metode tertentu, ada metodenya, Mhm, ada perhitungannya juga mhm, berbeda mhm, ya, mhm, biasanya oke, disebut triangle. ya. Nah yang Oke, ini pertanyaan berikutnya ya, bagaimana jika ternyata cadangan klien lebih banyak dari ekspektasi cadangan premi? Wah, nggak ini sih, tidak ada hubungan kali ya? nggak ada hubungannya sebenarnya, iya. Mungkin gini kali, maksudnya kita udah cadangin, maksudnya namanya cadangan premi, tapi ternyata manfaat kan kita based on manfaat yang kita proyeksikan ya, ternyata manfaat yang terjadi itu lebih besar. Jadi ini mungkin pertanyaannya maksudnya cadangannya kurang gitu kali ya, Ananda ya? Boleh muncul Anandanya. Iya, sepertinya Kalau itu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Itu Oke, artinya kalau mungkin kalau cadangannya kurang kali, cadangannya nggak cukup. kalau Mhm, cadangannya kurang, itu sebenarnya bisa terjadi bisa mhm, terjadi. mhm, mhm, Kenapa sih kita nggak cukup cadangannya? mhm. Contoh gampang kayak kejadian yang terjadi baru-baru inilah, ya di luar Di masalah korupsi ya, di luar masalah korupsi di Jiwasraya, industri, iya, iya, industri ya, iya, Jiwasraya, kan kita udah iya, ada iya. beberapa pengalaman kan Mhm, Bakri, mhm, zaman dulu mhm, Bakri, mhm, mhm, kemudian Jiwasraya. mhm, Ini salah satu hal yang menyebabkan, ketidakmampuan perusahaan untuk membayarkan claims karena mhm, memang adanya kesalahan dalam cadangan dan cadangannya tidak, ada defisiensi, nggak cukup. iya, Selain itu mhm, mungkin ada kesalahan dalam ALM-nya, Asset Liability Management-nya. mhm, mhm. Oke, jadi intinya itu dapat terjadi jika tidak cukup ya. Kenapa? Ya itu, karena mungkin aja Asumsi asumsinya kali ya? itu Mhm, deviasinya itu terlalu jauh. mhm, Ya, mhm, mhm, satu lagi tingkat bunga yang diperhitungkan itu jauh banget dengan kenyataan yang di-earn-nya, gitu ya. Jadi tingkat bunganya itu terlalu agresif, gitu ya. Kita pakai tingkat bunga yang terlalu tinggi. Teman-teman tahu kan ya, semakin tinggi tingkat bunga yang dipakai, artinya semakin kecil kan cadangan preminya kan, mhm. benar nggak? Karena kan Karena diskonto diskonto ya? kan, Mhm, lagi mhm, karena diskonto. mhm. Jadi semakin kecil, jadinya apa? Jadinya kurang cadangan preminya, gitu. Jadi bisa terjadi ya Padahal ini? bisa terjadi bisa Iya, terjadi. heeh, Nah, itu oke. yang harus kita hindari, jangan sampai nanti ada ketidakcukupan. Oleh karena Oh, oke. itulah diperlukan adanya, LAT tadi, liability adequacy testing untuk memastikan, reserve-nya itu adequate, cukup. Nah, ada Oke, koreksi pertanyaan. Tadi, kata Ananda maksudnya, cadangan klaim. Jadi bagaimana jika ternyata cadangan klaim lebih banyak dari ekspektasi cadangan klaim? Jadi kita punya cadangan klaim, tapi ternyata klaim sebenarnya lebih besar. Itu oh bagaimana? gitu. Heeh, Oke, sebenarnya, kalau cadangan klaim itu kan memang whatever yang kita terima, terutama RBNA, itu yang harus kita catat ya. Kalau IBNR itu bisa terjadi, kayak tadi reserve, kayak tadi nggak cukup ya. karena Karena apa? estimasi ya? Karena Mhm, hasil mhm, estimasi kita, karena mhm, hasil mhm, perhitungan aktuari. Itu mhm, dapat mhm, saja terjadi, tidak cukup ya, tidak appropriate. Oleh karena itulah diperlukan perhitungan yang, tepat, yang benar, gitu ya, mhm, yang tidak terlalu, agresif lah, itu ada caranya. mhm. Jadi itu bisa saja terjadi, tapi ya kita usahakan memang sebagai actuary itu melakukan estimasi yang tepat. Kalau memang terjadi ya ya sudah terjadi ya harus terjadi ya memang nggak bisa dihindari lah intinya. Tapi pada saat, next next valuasi itu harus kita perhatikan lagi, next valuation date. Nah, kita kan review terus kan, kita monitor terus nih setiap bulan. Tuh, apa sih yang salah, apa sih yang harus diperbaiki, apalagi setelah ada, review gitu, misalkan dari eksternal auditor, itu kan pasti ada review juga, ada input gitu dari mereka. Mhm, Ada review mhm, juga dari independent actuary consulting, misalkan seperti itu. mhm, mhm, mhm. Gitu ya, mudah-mudahan bisa Ya, menjawab. oke. Oke, teman-teman, sepertinya paparan dari Lisya sudah tunggu saya cek ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh, udah. Terima kasih. Berarti sudah clear jawabannya. Oke, Oke. terima kasih buat teman-teman semua, tapi sebelum kita berakhir mungkin saya akan share sesuatu. Pertanyaan lagi Bu Ir. Eee, Ada pertanyaan masih ada oh, sekali. ada pertanyaan. Iya, iya, aku baru lihat lagi. Izin bertanya dari Suci. Apa perbedaan tujuan untuk pembuatan cadangan klaim dan cadangan premi? Oh ya, kenapa? Tujuannya apa? Ada 2. Mmm.
Nah, cadangan premi, Oke. cadangan klaim kenapa sih kita harus Kenapa harus menghitung dua-duanya? dibuat? Nah itu Kenapa harus dua-duanya gitu? nah itu Tujuannya apa? tadi kayaknya udah saya singgung ya. Jadi intinya Perbedaan cadangan tujuan. premi itu itu wajib dibukukan itu untuk menyisihkan menyisihkan dana untuk membayarkan klaim yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya itu pasti wajib dibentuk. Kalau cadangan klaim itu adalah sebenarnya untuk membukukan klaim-klaim yang sudah terjadi, yang sudah sebenarnya udah timbul kewajiban kita sebelum menjadi expense, tapi itu harus kita catat dulu sebagai cadangan, gitu ya. Kalau cadangan premi itu kan periodenya itu sesuai dengan coverage period-nya. Jadi timing kejadian claims-nya itu sesuai dengan ekspektasi yang kita ekspektasikan, sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, sesuai dengan coverage period yang sudah didesain dalam suatu produk, gitu ya. Kalau cadangan klaim itu adalah jika memang cadangan itu sudah terjadi dan timing-nya itu tidak tepat. Jadi contoh timing-nya tidak tepat apa sih? Ada delay gitu, ada delay reporting. Contohnya kayak IBNR gitu ya. Misalkan dia sudah terjadi nih, kejadiannya di selang waktu end period, di tahun kedua nih ada terjadi klaim. Itu kan sudah terbentuk nih cadangan preminya. Tapi itu sebenarnya kalau IBNR-nya dia sudah terjadi. Sudah incurred tapi belum di-report. Nah, disitulah ada lag reporting-nya. Nah, itulah yang kita harus bukukan untuk membentuk si cadangan klaim. Kira-kira bisa menjawab nggak? Atau Ira bisa tambahin? Enggak sama sih. Iya. Mungkin gambaran perbedaan gedenya tuh kalau cadangan premi mungkin sesuatu yang memang belum terjadi ya. Kita memproyeksikan, Iya. mengestimasikan, expected Expected kejadian. yang belum terjadi. Kalau Kalau claims klaim itu dia sebenarnya gitu ya. sudah terjadi. Cuma Sudah terjadi, tapi masih ada dalam beberapa proses gitu kan ya. masih ada beberapa variabel lain yang belum bisa kita belum bisa di-cover oleh si cadangan premi tadi. Gitu ya. Iya. Dia sudah terjadi tapi belum dilaporkan. Belum Gitu. dilaporkan Satu atau lagi masih sudah dalam proses ya? dilaporkan tapi masih dalam proses, belum di-approve. Oke. Gitu.